Film dimulai dengan memperlihatkan dari Margalin sedang membawa batu yang Yuan menggunakan kereta kencana. Suasana sedikit aneh mulai terjadi. Ditambah Lin Hong saat di perjalanan ia sedikit ngantuk akibat malam tadi begadang nonton Ikatan Cinta bersama keluarganya. Alhasil, anak panah mengarah ke wajah polosnya. Dan Lindung melebihi kecepatan cahaya menyelamatkannya. Rupanya olah semua ini dari kelompok bandit yang masih misterius. Mereka diserang oleh ratusan anak panah yang terus-menerus menghujam ke arah mereka. Lin Hong yang sok jagoan ia mencoba menyerang mereka seorang diri. Namun dengan keyakinan tanpa didasari ilmu yang mumpuni, usahanya hanya terbilang sia-sia. Lin Hong harus terpental. Cret. Untung saja Lindung dengan kekuatannya ia mampu menyelamatkan sepupunya itu. Menggunakan jurus segel kehidupan, Lindung mampu meledakkan seperempat isi hutan ini dan semua bandit yang ada di sana mati. 是了，林东，这些好像不。 奇门印，Shigoi namanya, pemimpin para kelompok bandit ini. Rencananya mereka akan tetap terus mengganggu Margalin dengan tujuan untuk merebut semua batu yang Yuan yang dimiliki mereka. Di kota Yan, Lindung menceritakan kepada kakek dan ayahnya bahwa malam tadi mereka diserang oleh kelompok bandit. Untung saja semua pasukan tidak ada yang terluka. Atas hal ini Lin Zhengtian sedikit khawatir. Atas memiliki tambang batu yang Yuan, semua penjahat pasti akan terus-menerus memburu mereka. Singkatnya, Lindung terus melatih kemampuannya demi menyelamatkan keluarganya dari serangan setiap musuh-musuhnya kelak. Tak lama kemudian Lintan datang, memberitahukan kepada kakaknya bahwa kaki Dansi menyuruhnya untuk menemuinya di Asuciaron. Di sini Lindung tak sengaja melihat tangan adiknya yang mulai dingin, menandakan racun di dalam tubuh Lintan masih ada. Meski begitu, Lintan tetap menyembunyikan rasa sakit kepada kakaknya. Lintan mencoba agar terlihat baik-baik saja. Dan Lindung pun akhirnya pergi untuk menemui kakek Dansi. Sesampainya, Lindung sudah ditunggu oleh penjaga tempat ini. Di sini ia mengantar Lindung menggunakan batu terbang. Wuhui, terbang coy. Semua murid kaki Dansi menghabiskan waktunya dengan berlatih. Latihan mulu, menang kagak. Sesampainya Lindung menuju ke tempat kakek Dansi. Sesaat di perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh Ziyu. Ziyu merasa dianaktirikan setelah kakek Dansi mengenali Lindung. Atas hal itu, Ziyu mencoba mengajaknya untuk berkelahi. Atas keributan terjadi membuat kakek Dansi keluar dan menghentikan perkelahian tersebut. Permintaan Dansi menyuruh Lindung datang ke sini untuk membantu klannya menghadapi musuh bebuyutannya, di mana mereka sudah 2 kali kalah dari asosiasi kota Tianho. Jika yang ketiga kali kalah, maka asosiasi Ron sangat terpaksa pewarisnya akan digantikan. Dengan senang hati, Lindung menerima tantangan dari kakek Dansi. Sementara asosiasi kota Tianho dipimpin oleh Han Yun, kekuatannya 11-12 dengan kakek Dansi. Mereka sama-sama pemilik kekuatan emblem. Selain itu, Han Yun juga memiliki pasukan yang begitu kuat. Kedatangannya ke kota Yan untuk merebut pewaris asosiasi dari tangan kakek Dansi. Selain itu, Han Yun juga memiliki kartu as, yakni muridnya yang bernama Zotong. Ziyu kemudian mengajak Lindung untuk melihat-lihat lokasi asosiasi Ron. Ziyu juga mengingatkan kepada Lindung untuk berhati-hati dengan salah satu murid Han Yun yang bernama Zotong.
Nah, saat di perjalanan, mereka tak sengaja melihat salah satu murid Han Yun yang memberontak para murid kakek Dansi. Semua murid kakek Dansi tidak ada yang berani melawannya. Dia bernama Chouzu. 若连我都胜不了，我看这塔斗，看来这浮石塔，我天火城是赢定了。混账！ Ziyu kemudian menjatuhkan Lindung ke atas arena dengan sengaja. Hal ini membuat Chouzu berprasangka bahwa Lindung telah menantangnya. Awalnya Lindung tak ingin membuat masalah dengan Chouzu. Ia hanya mengatakan bahwa tidak sengaja jatuh dari atas. Namun karena Chouzu terus-menerus mengajaknya bergolat, akhirnya Lindung menerima tantangannya. Dan perkelahian Chouzu melawan Lindung akhirnya tak bisa dihindarkan lagi, coy. 最严肃。赢。 Chouzu yang sombong juga mulutnya yang bau naga ini terus-menerus menyerang Lindung. Udahlah Chouzu, gak usah dilawan Lindung. Chouzu tak dengarkan kata saya, ia terus saja menyerangnya. Kan sudah ku bilang jangan melawan. Alhasil semua kekuatan Chouzu diserap oleh Lindung. Bahkan senjata es milik Chouzu juga diambil Lindung. 冰玄剑还有些棘手啊！混蛋，我可不想死在这里！我的精神力被吸走了，怎么会这样？ Kau masih terlalu dini anak muda. Lindung bukanlah tandinganmu. Bahkan Chouzu disaksikan semua murid kakek Dansi untuk mengakui kekalahannya. Aku kalah. 我认输，我认输，我们赢了！化神阵。 Atas kekalahannya itu, Chouzu menceritakan kepada gurunya bahwa di asosiasi Ron memiliki pendekar yang sangat kuat dan sombong. Zotong yang mendengar itu ia pun keluar dari tempat bersemedehnya, di mana seluruh kepalanya mengeluarkan cahaya berwarna biru, menandakan bahwa Zotong sudah tak sabar ingin bertemu dan mengajak bertarung orang itu. Dan hari ini adalah hari di mana pertandingan dimulai, di mana kedua kubu sudah berkumpul di atas arena. Pertandingan ini bukan saling adu bantai, coy, tapi lihatlah nanti. Di sini Chouzu mengajak kakak seniornya yang bernama Liu Long untuk merebut senjata es yang diambil oleh Lindung sebelumnya. Mereka sempat bersih tegang meminta Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chouzu. Namun keburu tetua di antara mereka datang. Hal itu menandakan pertandingan segera lagi akan dimulai. 并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。 还是快开启浮士塔吧。 Dan kakek Dansi pun membuka menara Ran dengan tongkat saktinya. Zip, 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 ceret. Dan menara pun berdiri kokoh di depan mereka. Sedikit saya jelaskan dulu aturan pertandingannya, coy. Semua murid saling adu kecepatan untuk menjadi orang nomor 1 sampai ke puncak menara Ran ini. Murid siapa yang pertama sampai maka dialah yang menjadi juara. Di dalam menara ini nantinya mereka akan menemui kendala di setiap tingkatannya. Tingkatan tersebut akan mengetahui kekuatan setiap individu. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki maka semakin jauh melangkah. Yap, begitulah. Dan langsung saja kita mulai pertandingannya. Semuanya pun berlomba-lomba masuk ke dalam. Lain halnya dengan Lindung, ia masih terjebak di tingkat pertama. Ternyata dia sedang menyerap kekuatan yang ada di dalam menara ini.这是怎么回事？ Setelah selesai, ia pun juga ikut masuk ke dalam. Sementara Zotong dan Ziyu berlomba untuk menjadi terdepan. Mereka sudah di tingkat ke-6. Terlihat Ziyu sudah mulai kewalahan melewati rintangan yang ada di sini. Lain halnya dengan Zotong, ia masih adem ayam, perlahan demi perlahan mendekati puncak. Sedangkan Chouzu dan Liu Long masih kesulitan di lantai 5.
di mana lantai 5 ini kekuatannya sudah mulai terasa bagi murid Han Yun. Mereka berdua sudah frustasi dan hanya bisa menunggu kedatangan Lindung. Tujuan mereka cukup jahat, yakni ingin membunuh juga mengambil senjata es yang ada di tangannya. Dan benar saja ketika Lindung ingin melanjutkan langkahnya, kakinya ditangkap oleh mereka menggunakan teknik jurus Spider-Man. Blek, Lindung pun terjatuh. Di sini Liolong sekali lagi mengingatkan kepada Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chozo. Liolong dan Chozo pun bergantian menyerang Lindung. Chozo menggunakan piringan sakti, sementara Liolong menggunakan pedang api merahnya. Sedangkan Lindung menahan serangan mereka menggunakan jarum Yuansu dan senjata esnya. Lindung sempat kewalahan melawan serangan mereka berdua, karena di mana Chozo dan Liolong saling berhubungan menambah kekuatannya. Disinilah segel kekuatan Lindung kembali aktif, dan ia pun mengeluarkan jurus segel kehidupannya. Bahkan, kekuatan kedua musuhnya pun mampu Lindung serap. Serap. Atas hal ini, Lindung mengambil senjata milik mereka kemudian membajaknya untuk menyerahkan batu Yang Yuan. Pada akhirnya, Lindung melanjutkan perjalanannya untuk mengejar peserta lainnya yang sudah duluan berada di atas. 登上第6层的2位符师，其中1位必定是我。什么？5万阳元石？你怎么不去抢？别动！ Sementara kakek Danshi dan Han Yun mengawasi para muridnya lewat bayangan menara yang ada di depan mereka. Zotong dan Zio sudah berada di tingkat ke-6. Tinggal satu langkah lagi Zotong sampai ke tingkat ke-7. Sedangkan Zio kekuatannya sudah hampir habis. Sepertinya ia harus merelakan kemenangan untuk tim Han Yun untuk yang ketiga kali berturut-turut. Dan Zotong mampu menembus ke tingkatan ke-7. Sementara Zio harus jatuh ke dasar akibat tidak ada lagi tenaga untuk melanjutkan. Untung saja Lindung dengan waktu yang tepat datang menyelamatkannya. Kemudian Lindung juga berhasil menembus tingkatan ke-7. Sampai di sini hanya ada 2 orang yang mampu bertahan, yakni Zotong dari kota Tianhu dan Lindung dari kota Yan. 浮尸塔中不存在侥幸，以你2印符师的实力，能冲。此次倒是我看走眼了。 Kembali keluar menara, para tetua menyaksikan, namun mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut yang mampu menembus tingkatan ke-7. Han Yun sangat yakin bahwa Zotong salah satunya, sedangkan kakek Danshi masih ragu, apakah itu Zio muridnya atau Lindung. Tinggal 1 tingkatan lagi, maka juara di pertandingan ini akan kita ketahui. Zotong masih memimpin setelah meninggalkan Lindung beberapa puluh meter di bawahnya. Kekuatan di tingkatan ini, auranya cukuplah kuat, di mana Lindung dan Zotong sangat kewalahan menghadapinya. Meski begitu, mereka berdua tetap terus melanjutkan langkahnya. Zotong sesekali menyerang Lindung dari atas, namun Lindung berhasil menghalau serangannya. Di sini Zotong mengakui bahwa Lindung adalah pendekar yang sangat super, di mana Lindung berhasil menghadapi rintangan dan serangan Zotong secara bersamaan. Tiba-tiba, mereka berdua diserang oleh kekuatan menara yang sesungguhnya. Akhirnya, di sini mereka saling tumpang satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari serangan menara ini. Di mana konon katanya sudah 100 tahun lamanya manusia tidak ada bisa menembus ke tingkatan 8. Terakhir kali hanya Zotong, itu pun hanya sampai tingkatan ke-7. Mereka berdua nekat untuk menembus tingkatan ke-8. Dan akhirnya mereka pun tersetrum beberapa kali hingga jatuh. Akibat terkena serangan itu, Zotong mulai merasakan kekuatannya melemah, sehingga ia memutuskan untuk berkultivasi sejenak agar kekuatannya kembali utuh.
Sedangkan Lindung terus melanjutkan dengan niat yang ditanamnya di dalam hati, yakni memenangkan pertandingan ini demi kakek Dansi. Bahkan naga api penghuni menara ini keluar. Lindung mau tidak mau harus menghadapinya. 这浮尸之路就完了。 Akhirnya Lindung harus terbelenggu oleh cengkeramannya. Disinilah lagi-lagi segel kehidupannya aktif, di mana Lindung mampu menyerap kekuatan yang keluar dari puncak menara ini. Dan PIM! Hal mustahil terjadi. Lindung orang pertama setelah 100 tahun lamanya yang mampu menembus ke tingkatan ke-8. 他正在吞噬雷神的精神力。男的救命恩人，也是我的精神力导师。 Atas hal ini, kedua tetua tersebut sangat terkejut. Hari ini mereka semua menyaksikan salah satu murid yang masih belum mereka ketahui siapa orangnya itu, mampu menembus tingkatan ke-8. Sedangkan Lin Xingtian dan Lin Xiao mendapatkan surat di mana keberadaan batu yang Yuan milik mereka sudah dicium semua orang. Hal ini tentunya akan memicu para penjahat untuk berdatangan mencuri batunya. Dan benar sekali, di luar rupanya ada orang yang menyelinap mendengarkan. Dan benar sekali, di luar rupanya ada yang menyelinap mendengarkan perkataan mereka berdua saat itu. Kembali ke dalam menara, Lindung mencoba berkultivasi dengan cahaya menara ini. Butuh waktu berjam-jam agar Lindung bisa mengolah formasi Ran yang ada di sini, coy. 这是 Sedangkan para peserta lainnya satu persatu turun dari menara. Chuzu dan Liolong, Zio satu persatu keluar. Dan terakhir Zotong, di mana Zotong yang awalnya diprediksi menjadi juara di pertandingan ini harus kalah dengan Lindong. Zotong berjanji tahun depan dia akan mengalahkan Lindung. Akhirnya Hanyun dan para muridnya pergi meninggalkan untuk kembali ke kota Tianho. Singkatnya, sampai malam hari akhirnya Lindung mampu menguasai formasi Ran tahap 3. Membuat kakek dan Zio juga merasakan auranya dari kejauhan. Nah, disinilah tiba-tiba Ran kehidupan yang baru saja ia kuasai tiba-tiba terhisap oleh cahaya yang ada di dalam menara ini. Dan syup! Lindung juga ikut terhisap. Rupanya Lindung masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di menara ini. Di sini Lindung juga bertemu dengan Jushi Xiao Diao. Jushi kemudian menjelaskan apa-apa yang tidak diketahui oleh Lindung. Di mana di sini adalah kumpulan juga tingkatan kekuatan Ran. Lindung sudah berada di jalur Ran terkuat di dunia. Artinya sedikit lagi Lindung berada di level tertinggi, alias menjadi orang terkuat di muka bumi ini. Di mana orang terkuat masih dipegang oleh Lin Langtian. Dialah orang yang mencabut kekuatan milik ayahnya waktu dulu, coy. Sementara kekuatannya di sini, lagi-lagi Lindung berhasil menyerapnya. Artinya Lindung sampai di sini sudah menjadi pendekar yang sangat kuat. Namun meski ia selalu berhasil menyerap kekuatan yang ada di depannya, Lindung masih berada di bawah level Ling Lantian. Apakah dia nantinya mampu mengalahkan Ling Lantian? Oke, lanjut terus. Setelah semuanya selesai, akhirnya Lindung kembali menemui kakek Dansi. Sementara tak jauh dari sana ada Lin Tan dan Xiaoyan. Lin Tan mengabarkan bahwa ayahnya diserang oleh Si Goi yang mencoba merebut batu yang Yuan. Atas hal itu membuat Lindung pun kembali ke kediamannya. Sementara di kediaman Margalin, Si Goi sudah mendapatkan tubuh Lin Xiao, di mana ia mengancam akan membunuh Lin Xiao jika Margalin tidak memberikan batu yang Yuan. Lin Xingtian yang melihat anaknya sudah tak berkotek, ia pun berniat memberikan batu yang Yuan kepadanya. Setelah diberikan, Si Goi ini rupanya memang anjing. Ia tetap ingin membunuh Lin Xiao dengan pedang alucrotnya. Dan Lindung dengan tepat waktu datang menyelamatkan ayahnya. Karena melihat keluarganya dibombardir oleh Si Goi, Lindung pun marah dan perkelahian pun terjadi. Hanya menggunakan serangan Borkeong, Lindung berhasil melenyapkan Si Goi.
Ya gitu doang kekuatan si gue, wajah doang sangar sekali ulti cret. Malam harinya, Lindung mendengar percakapan ayah dan kakeknya bahwa mereka berencana akan mengirim Lindung ke klan Tianyan yang berada di Gunung Pencakar Langit. Tak sempat selesai mendengar percakapan ayahnya itu, tiba-tiba Xiao Yan datang mengabarkan bahwa Lintan racunnya kambuh lagi. Di mana seluruh tubuh adiknya putih pucat kedinginan. Saat disinilah Jusi menampakkan dirinya. Jusi juga mengatakan bahwa tubuh Lintan beroperasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Di mana penyakit ini adalah penyakit langka. Jika nantinya berhasil disembuhkan, maka Lintan akan menjadi pendekar yang sangat kuat. Di mana obat yang bernama Yen S, yakni obat untuk kesembuhan penyakit yang diderita oleh Lintan cukup terbilang langka ya. Lindung pun kemudian mendatangi Xuanzu menanyakan obat yang dikatakan oleh Jusi. Xuanzu mengatakan obat Yen S kemungkinan hanya terdapat di Tianyan. Selain itu, Xuanzu juga memberikan buah iblis merah kepada Lindung. Dengan buah tersebut akan mampu meningkatkan kekuatannya. Singkatnya, klan dari Gunung Tianyan yang dikomandai oleh Tante Lin datang ke kediaman Margalin. Selain itu, ada juga Lin Chen yang menantang para prajurit yang ada di sana. Lindung yang melihat kesombongan Lin Chen, ia pun menghampiri dan langsung menggeprek wajahnya. Atas perbuatan Lindung, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, di mana Tante Lin menyaksikan secara langsung. Hai, 过玉手，分家的蝼蚁也敢和我斗，宗族的厉害，这。 Tanpa ada halangan dan rintangan, Lindung mampu menang mudah terhadap Lin Chen. Tante Lin yang melihat kekuatan Lindung, ia pun berencana akan membawa Lindung ikut dengan klannya, yakni membawanya ke Gunung Pencakar Langit yang ada di Tianyan. Hal tersebut sangat pas sekali dengan tujuan Lindung untuk mencari obat Yen S untuk adiknya. Singkatnya, mereka pun on the way menuju Tianyan. Saat malam hari, tepatnya di tempat peristirahatan, mereka diserang oleh penjahat yang ingin merampas harta mereka. Di sini kita akan melihat kekuatan Tante Lin. Begitupun Lindung juga mampu menghadapi pemimpin bandit tersebut. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tianyan. Nah, disinilah Lindung melihat kembali Ling Langtian dan para pendekar lainnya setelah puluhan tahun tak bertemu. 封印已破，清。我增进了力量吗？ Di episode selanjutnya coy, kalian akan tahu siapa-siapa saja pendekar hebat ini. Tentunya bukan Atta atau Raffi Ahmad. Di mana kekuatan mereka mampu membuka segel yang menghalangi jalannya. Sedangkan Lindung setiap ia melihat wajah Ling Langtian, selalu saja terbesit dendam di dalam hatinya. Dan film pun bersambung. 林狼天。